stand true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart. I feel so blessed when I think of you, and I ask Allah to bless all we do. You're my wife and my friend and my strength, and I pray we're together in Jannah. Oh, now I found myself, I feel so strong. Yes, everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you, I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart. And now that you're here in front of me, I strongly feel love. And I have no doubt, and I sing it loud, that I will love you eternally. For the rest of my life, I'll be with you, I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart. For the rest of my life, I'll be with you, I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart. I feel so blessed when I think of you, and I ask Allah to bless. البدر كطلعته وجه جميل
والشمس كبسمته ظل ظليل. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه، وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. هو خير عباد الله خير البرايا، حي فينا بهداه حلو الوصايا. نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله، من كوثره يروينا فتقبل يا رباه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. طاهر القلب نقي ذاكر لله، المصطفى الصفي صلى عليه الله. أخلاقه وصفاته سبحان من سواه، هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة. يا رسول الله يا حبيب الله، فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Salam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
all the poetry ever written, every verse and every line, all the love songs in the world and every melody and rhyme. If they were combined, they would still be unable to express what I want to define when I try to describe my love for you. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. Every sound and every voice in every language ever heard, each drop of ink that has been used to write every single word, they could never portray everything I feel in my heart and wanna say. And it's hard to explain why I could never describe my love for you. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. There's not a single person who can never match his worth in character and beauty to ever walk on earth. I envy every rock and tree and every grain of sand that embraced his noble feet or that kissed his blessed hands. Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, grant us the chance to be with him. We pray to you, Allah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة
بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Ku menantimu saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati, Ramadan, Ramadan ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan bulan Al-Quran mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati, Ramadan, Ramadan ku mohon usah pergi.
bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin.
Spirit Ramadan. Ramadan kali ini bakal menayangkan acara terbaru untuk kamu nih, Sidang Isbat 1 Ramadan 1447 Hijriah, tayang 17 Februari 2026 secara live berkah hikmah, tayang setiap sahur dan setiap belum buka puasa. Sholat tarawih tayang setelah sholat isya. Jangan lupa nontonnya hanya di Multi TV. Selalu menginspirasi. Toko dijaga nih, toko ini. Kasih jalan, kasih jalan. Pakai inian aja. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Maryam A, Ketua Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Majelis Ulama Indonesia Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar, kemudian Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan media, kita akan simak bersama keterangan pers yang akan disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia berkenaan dengan hasil sidang Isbat penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah. Kepada Bapak Menteri disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Para pemirsa yang berbahagia, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia, serta teman-teman media yang hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang Isbat penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi yang baru saja kita akhiri. Sidang Isbat telah selesai dilaksanakan dengan dihadiri oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, pejabat eselon 1 dan 2 DCM Bimas Islam, para pimpinan ormas Islam atau yang mewakili, serta para ahli ilmu falak atau astronomi dari UIN, IAIN. Turut hadir perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Badan Inovasi Geospasial BIG, Planetarium Jakarta, serta anggota tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Rangkaian sidang Isbat hari ini diawali dengan seminar yang disiarkan secara terbuka melalui kanal media sosial Ditjen Bimas Islam. Dalam seminar tersebut kita telah menyimak paparan tentang prinsip dan metode penentuan awal bulan Kamariah, disertai diskusi panel bersama narasumber yang membahas hisab ru'yah dan ilmu falak dari beragam perspektif. Selanjutnya Kementerian Agama menetapkan awal Ramadan melalui sidang Isbat. Dalam sidang Isbat ini kami bermusyawarah dengan terbuka para pakar ilmu falak, astronomi, wakil rakyat Majelis Ulama Indonesia, serta perwakilan ormas-ormas Islam di Indonesia. Musyawarah tersebut itu mengacu pada hasil hisab dan ru'yah yang telah dilakukan oleh tim hisab ru'yah Kementerian Agama dan ormas-ormas lain, serta dikonfirmasi oleh petugas yang ditempatkan di setidaknya 96 titik pengamatan di seluruh Indonesia. Dalam menetapkan awal bulan Kamariah, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS. Ya, MABIMS itu adalah Menteri-Menteri Agama Asia Tenggara, ya, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Indonesia tentunya. Yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 64 derajat. Ini standarnya Asia Tenggara.
Adapun data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia, yaitu ketinggian berkisar minus 2 derajat 24 menit 42 detik. Berarti itu bukan saja ghairu imkanur ru'yah, tetapi ghairu wujudul hilal. Belum hilal itu berwujud, masih di bawah ufuk. Hingga 0 derajat 58 menit 47 detik. Jadi di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia, bahkan Asia Tenggara, bahkan kalau kita melihat tadi diskusinya, ya di seluruh negara-negara Islam pun juga itu belum ada suatu negara Muslim pun yang masuk kategori imkanur ru'yah. Bahkan kebanyakan mereka itu gair wujudul hilal. Wujud hilal belum muncul karena masih di bawah ufuk. Ya. Dan juga kita lihat juga kalender hilal global versi Turki, ya itu juga belum memulai Ramadannya besok. Dan dalam menetapkan awal bulan Qamariyah, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal Mabim tadi, yaitu tinggi sekian, saya sudah sebutkan. Nah sekarang, ya sudut elongasinya juga sangat rendah, ya sangat jauh, masih sangat minim, 0 derajat 56 menit 23 detik, ya. Hingga 1 derajat 53 menit 36 detik. Jadi secara hisab data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabims. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026. Demikianlah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita semua berharap semoga keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam di Indonesia ini untuk memulai ibadah puasanya secara bersama-sama. Semoga hal ini dapat menjadi simbol kebersamaan umat Islam di Indonesia yang sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai sesama anak bangsa dan menyongsong masa depan yang baik. Dan seandainya ada di antara warga kita umat Islam yang mungkin akan melakukan hal yang berbeda sesuai dengan keyakinannya masing-masing, kami juga menghimbau kepada segenap masyarakat, mari perbedaan itu tidak menyebabkan kita berpisah atau berbeda dalam arti yang negatif, ya kan. Jadikanlah perbedaan itu sebagai satu konfigurasi yang sangat indah. Indonesia sudah berpengalaman berbeda, tapi tetap utuh dalam sebuah persatuan yang sangat indah. Berikutnya saya persilahkan kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, untuk juga menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat, serta Bapak Haji Marwanda Sopang MSc sebagai wakil rakyat untuk memberikan pandangan bagaimana sebaiknya kita menjalankan ibadah puasa tahun ini. Dipersilakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sekalian, terutama sahabat-sahabat dari para wartawan. Alhamdulillah kita syukuri sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama tadi, bahwa kita baru menyelesaikan sebuah rapat atau sidang isbat atau penetapan tentang satu Ramadan tahun ini. Yang ini akan menjadi pedoman bagi kita sekalian, umat Islam di Indonesia khususnya, untuk kapan kita harus memulai menjalankan rukun Islam yang namanya puasa.
sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bangsa kita ini adalah bangsa yang terdiri dari latar belakang yang berbagai-bagai. Itu adalah sebuah keniscayaan sebagai bangsa yang berbineka tunggal ika, termasuk juga umat Islam. Bahkan di Indonesia ini ada lebih dari 80 ormas-ormas Islam di Indonesia yang perbedaan-perbedaan organisasi ini memungkinkan adanya amaliyah ubudiyah yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu hanya menyangkut masalah-masalah yang sifatnya itu ijtihadi, yang sifatnya itu teknis. Secara qat'i tidak beda, secara qat'i semua sama. Nah, oleh karena itu, kemungkinan adanya memulai puasa atau mengakhiri puasa berbeda, itu menjadi sebuah keniscayaan yang bisa kita fahami, yang bisa kita maklumi. Tetapi yang paling penting itu keutuhan sebagai umat Islam, itu yang harus senantiasa kita jaga. Oleh karena itu penting untuk saling memahami dan saling menghormati. Bahkan kalau perlu kita sebagai bangsa yang demokratis ini perlu membiasakan diri untuk berbeda. Asal jangan soal prinsipil saja, asal jangan soal akidah saja, asal jangan soal qat'i saja. Ya. Karena dengan demikian maka ini menjadi bagian dari dinamika yang memperkaya khazanah ilmu pengetahuan kita. Perbedaan yang dimanage dengan baik akan menjadi sebuah harmoni yang indah, yang itu juga akan menjadi sesuatu yang penting bagi persatuan Indonesia. Dan persatuan Indonesia itu menjadi bagian penting dari terciptanya stabilitas nasional, dan stabilitas nasional itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi memungkinkan kita semuanya, terutama pemerintah dan rakyat, untuk berbuat lebih banyak dan lebih baik bagi masa depan bangsa kita sekalian. Nah, oleh karena itu saya bersama dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengajak kepada semuanya saja untuk berusaha sekuat-kuatnya menyempurnakan ibadah kita dalam sebulan ini, sehingga akan melahirkan insan-insan yang sempurna, yang paripurna, yang makin tinggi kualitas iman dan takwanya kepada Allah. Kepada teman-teman yang memang bukan muslim dan bagi mereka juga tidak diwajibkan puasa, tentu kami boleh menghimbau untuk bisa kita sama-sama menghormati dan menjaga teman-teman kita yang berpuasa. Dan kepada seluruh umat Islam di Indonesia, tentu kami sangat berharap agar suasana Ramadan ini dilakukan dengan khusyuk dan mampu melahirkan sebuah jiwa yang bersikap rahmah atau saling menyayangi, bersikap insaniyah atau humanity untuk saling menghormati,
Karena kata Nabi, orang yang menghormati sesama di dunia ini akan disayangi oleh malaikat yang di langit. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah manusia sesama ini di atas bumi, niscaya malaikat akan menyayangi. Selanjutnya tentu kami juga berharap agar kita juga mampu memuasakan, bukan hanya perut saja dipuasakan dari haus dan lapar, tapi juga mampu memuasakan seluruh tubuh kita ini dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Mulut mesti dijaga, jangan sampai menyakiti. Dilarang oleh agama. Mulut mesti dijaga, jangan sampai menyakiti, berdusta, ngerumpi agama. Sehingga kita akan hidup dalam suasana yang damai, yang tentrem dan bersih. Satu itu adalah nikmat. Fa asbahtum bi ni'matihi. Ikhwana. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bukan hanya rutinitas tahunan, tetapi ini melibatkan berbagai kaidah. Saya sebagai Ketua Komisi 8 sudah menyaksikan tadi seminar maupun diskusi melibatkan kaidah keagamaan, kaidah ilmiah juga telah didiskusikan dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Agama, hasilnya tidak memungkinkan melihat hilal karena posisinya masih minus. Oleh karena itu dengan bulat jatuh Ramadan pada hari Kamis. Namun demikian, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Ulama tadi, karena diksi untuk menetapkan beribadah ini berbagai cara memandang, masih memungkinkan terjadinya perbedaan. Oleh karena itu, perbedaan ini tidak menjadikan kita tercerai-berai. Mari kita saling menghargai. Tapi di dalam diskusi tadi ada pandangan ke depan Bapak Menteri Agama berupaya untuk mempertemukan cara pandang untuk penetapan 1 Ramadan. Karena beliau tadi menjelaskan kalender global juga yang berpusat di Turki belum melihat kemungkinan hilal di esok hari. Karena itu sebagai Ketua Komisi 8, kami nanti mendukung
untuk mempertemukan cara pandang. Mudah-mudahan tugas ini menjadi amal ibadah bagi Kementerian Agama dan Bapak Menteri Agama, dan sekalipun amanah diberikan untuk penetapan, tapi para ahli, kemudian Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian kami merasa bangga dengan acara yang dilakukan pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi kepastian bagi umat Muslim Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kira tidak perlu saya simpulkan. Mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan, silakan. Tidak ada ya, sudah cukup. Baik, dengan demikian kami ucapkan. Ada satu, Prof. Ada satu. Ya, silakan. Kami berharap dengan sungguh-sungguh kepada seluruh imam-imam masjid di seluruh Indonesia, kalau bisa kita kuatkan untuk berdoa bagi keselamatan umat Islam dan bangsa Palestina, terutama masyarakat Palestina yang ada di Gaza, dengan apa yang disebut dengan qunut nazilah. Kami berharap kepada seluruh takmir masjid di Indonesia, mungkin bisa melalui DMI atau melalui ormas-ormas NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Wasliyah, dan lain-lain, Al-Wahdah, untuk menyerukan kepada seluruh imam-imam di dalam Ramadan yang saat bagus mustajab ini, memohon kepada Allah untuk Biar lebih terbuka pakai mic ya. Tolong dikasih mic-nya. Sebutkan dari media mana, Mas? Baik, terima kasih. Kesempatannya, perkenalkan saya Iqbal dari Kumparan, Bapak-Bapak sekalian. Izin tanya mengenai tadi kan ada upaya, kedepannya ada upaya untuk mempertemukan tanggal. Nah, dalam hal ini apakah sudah ada proyeksi yang sudah ditetapkan sekarang, apakah metode penentuannya itu akan secara global atau nasional gitu? Karena setahu saya, tolong koreksi bila keliru, Muhammadiyah itu mengacu kepada Alaska, katanya ada hilal sudah muncul di sana gitu. Nah, dalam hal ini metode seperti apa proyeksinya? Lalu kedua, tadi disampaikan ada dinamika dalam diskusi, boleh disebutkan nggak kira-kira Pak, ormas apa saja yang hadir tadi? Iya, saya kira pertama kali selaku Menteri Agama akan menjadi pendengar aktif dulu kepada seluruh ormas yang ada, dan kita apa saja yang hadir? Apa saja? mendengarkan, masih sangat riskan, perlu kita perkuat nanti akan datang, karena faktanya sekian puluh tahun awal Indonesia merdeka itu selalu kompak ya kan, apalagi dengan hasil keputusan pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Agama, itu diterima semua pihak karena adanya metodologi yang bersesuaian pada waktu itu. Dan inilah yang kita kembangkan. Mohon doanya kepada teman-teman semuanya bahwa
ke depan nanti insya Allah kita optimis untuk penyatuan kesatuan umat ini. Dan seandainya besok ada yang berbeda, seperti yang dikatakan oleh Pak Kiai tadi dengan Pak Ketua Komisi 8 kita, itu sangat arif yang disampaikan oleh beliau. Mari kita terima perbedaan itu sebagai suatu kekayaan, jangan menganggapnya sebagai suatu malapetaka. Ini adalah suatu cara pandang yang berbeda yang perlu kita hargai. Dan untuk itu saya kira teman-teman media juga mohon mengikuti perkembangan dan berikan masukan kepada kami juga, karena bagi kami Anda pun juga punya peran yang sangat penting dalam menciptakan suatu kebersamaan di negeri kita yang tercinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh plus Bapak dan Ibu, terima kasih. Kita akhiri dan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.